Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi statistika. Statistika ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data merupakan salah satu pengukuran data dalam statistika. Ukuran pemusatan data terdiri dari perhitungan, rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, dan nilai yang sering muncul atau modus. Untuk memudahkan dalam memahami materi ukuran pemusatan data, yang pertama, rata-rata mean. Rata-rata atau rataan hitung sering kali disebut sebagai ukuran pemusatan data atau rata-rata hitung. Rataan juga dikenal sebagai istilah mean dengan lambang X bar. Rataan hitung kita bagi menjadi dua berdasarkan data tunggal dan data kelompok. Rumus umum rata-rata X bar bisa dilihat dari contoh ini. Rumusnya X bar sama dengan jumlah semua data yang diamati dibagi banyak data yang diamati. Rata-rata data tunggal. Rata-rata data tunggal kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu rata-rata tunggal, rata-rata frekuensi, dan rata-rata pengelompokan. Di sini ada contohnya. Contoh soal dari hasil tes 10 siswa kelas 11 diperoleh data 3, 7, 6, 5, 3, 6, 9, 8, 7, dan 6. Tentukan rataan dari data tersebut. Penyelesaian X bar sama dengan 3 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 3 tambah 6 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 dibagi 10 sama dengan 60 per 10 sama dengan 6,0. Jadi rataannya adalah 6,0. Misalnya ada data X dengan frekuensi F1, X2 dengan frekuensi F2, X3 dengan frekuensi F3, dan seterusnya sampai dengan Xn. Dengan frekuensi Fn, rata-ratanya adalah bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Contoh soal berikutnya, berdasarkan data hasil ulangan harian matematika di kelas 11 IPA, 6 siswa mendapat nilai 8, 7 siswa mendapat nilai 7, 15 siswa mendapat nilai 6, 7 siswa mendapat nilai 5, dan 5 siswa mendapat nilai 4. Tentukan rata-rata nilai ulangan harian matematika di kelas tersebut. Ini bisa dilihat ya, kayak gini rumusnya seperti yang tadi. Jadi rata-ratanya cara menghitungnya X bar 4 kali 5 tambah 5 kali 7 tambah 6 kali 15 tambah 7 kali 7 tambah 8 kali 6 dibagi 5 tambah 7 tambah 15 tambah 7 tambah 6, hasilnya 242 dibagi 40 sama dengan 6,05, atau langsung menggunakan nilai pada tabel seperti ini. Jadi rataan nilai ulangan matematika di kelas 11 IPA adalah 6,5. Misalnya ada data pertama terdiri N1 datum dengan rata-rata X1. Data kedua terdiri dari N2 datum dengan rata-rata X2, dan seterusnya. Rata-rata gabungan X bar GB semua kelompok adalah sebagai berikut yang ada di foto. Contoh soal. Di kelas A terdiri dari 30 siswa laki-laki dan 30 siswi perempuan. Setelah dilakukan penimbangan, diperoleh berat rata-rata siswa laki-laki adalah 40 kg dan rata-rata siswi perempuan 41 kg. Tentukan berat rata-rata kelas A tersebut. Penyelesaiannya, diketahui banyak siswa N1 sama dengan 20 dan rata-rata X bar I sama dengan 40. Banyak siswi perempuan dibagi NP sama dengan 30 dan rata-rata X bar P sama dengan 41.
rata-rata gabungan siswa-siswi laki-laki dan perempuan. Ini caranya seperti ini ya, bisa dilihat. X bar GB sama dengan N1 kali X bar I tambah NP kali X bar P dibagi NI tambah NP. Ini semua jumlah yang tadi dijumlahin dan hasilnya 2030 dibagi 50 sama dengan 40,6. Jadi rata-rata berat badan kelas A adalah 40,6 kg. Rata-rata data berkelompok. Untuk menentukan rata-rata data berkelompok, ada dua cara yang akan digunakan. Satu, metode nilai tinggi. Rata-ratanya seperti yang ada di gambar sini. Nah, dengan XI adalah nilai tengah masing-masing interval kelas. Contohnya pada tabel seperti ini, tentukan mean rata-rata dari tabel tersebut. Penyelesaiannya, maka nilai mean rata-rata hitung dari tabel tersebut adalah seperti tadi yang sudah dijelaskan, semua F1 dikali Fi, terus semuanya juga sesuai jumlah dari tabel ini. Misalnya ada 5, berarti F5 nya ada 5 dikali X nya ada 5, terus dibagi per F nya. F nya di sini ada 5, berarti dibaginya F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 tambah F5. Ini semua jumlah dimasukkan, lalu hasilnya 6.718 per 100 sama dengan 67,8. Jadi rata-ratanya adalah 67,8. Metode pengkodean atau coding. Metode ini sangat memudahkan dalam perhitungan karena melibatkan bilangan yang lebih sederhana. Pengkodean yang dimaksud adalah disimbolkan U dengan rumus UI sama dengan XI min X bar S, di mana P adalah panjang kelas atau internal kelas, XI adalah nilai tengah, dan X bar S adalah rata-rata sementara yang dipilih dari tengah. Ini rumusnya bisa dilihat. Median data tunggal apabila kumpulan N data disajikan dalam bentuk tunggal yaitu X1, X2 sampai Xn, maka median dari data tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. 1. Untuk ukuran data N ganjil, maka mediannya adalah nilai data yang di tengah atau nilai data ke N tambah 1 min per 2. Sini bisa disebut juga dengan median sama dengan Xn tambah 1 per 2. Untuk ukuran data N genap, mediannya adalah rata-rata dari dua nilai data yang di tengah atau rata-rata nilai data ke min N per 2 dan nilai data ke min dalam kurung N per 2 ditambah 1 tutup kurung. Bisa dilihat seperti ini ya keterangan untuk rumusnya. Median data kelompok. Rumus media data berkelompok sama dengan M sama dengan T pangkat B median tambah 1 per 2 N min FKS per FME panjang kali panjang. Keterangannya bisa dilihat dari layar. Langkah-langkah menentukan median. 1. Tentukan letak median dengan rumus 1 per 2N. 2. Tentukan tepi bawah kelas median, frekuensi kumulatif, dan frekuensi median serta panjang kelas. 3. Gunakan rumus media data berkelompok. Contoh soal. Seorang karyawan sebuah toko bangunan sedang mengukur diameter dari 40 buah pipa. Hasil pengukurannya itu dituliskan dalam tabel. Bisa dilihat tabelnya seperti ini.
Jumlah datanya dimasukin ke tabel-tabel lalu dijumlahkan. Tentukan nilai median dari data tabel berikut. Penyelesaian menentukan letak median dengan ukuran N sama dengan 40. Menentukan komponen lainnya. Tepi bawah, TB median sama dengan 71, dikurang 0,5 sama dengan 70,5. Frekuensi kumulatif FKS sama dengan 2 tambah 5 sama dengan 7. Frekuensi median sama dengan 13. Panjang kelas sama dengan batas atas kurang batas bawah tambah 1, yaitu 73 kurang 71 tambah 1 sama dengan 3. Menentukan nilai median. Bisa dilihat dari gambar yang ada di depan Seperti ini dan hasilnya 3,5. Jadi median yang menyatakan nilai tengah dari diameter 40 pipa adalah 73,5 mm. Modus data tunggal. Misalnya ada N data X1, X2, X3 sampai Xn. Modus dari data tersebut adalah datum atau nilai dengan frekuensi tertinggi atau data yang paling sering muncul. Suatu dikatakan tidak mempunyai modus jika dalam data tersebut tidak ada nilai yang dominan atau sering muncul. Ternyata ada data juga bisa memiliki modus lebih dari satu. Contohnya, dari data 1, 5, 7, 8, 9. Tentukan modusnya. Penyelesaiannya, karena data tersebut tidak ada nilai yang dominan atau masing-masing frekuensinya 1, maka data tersebut tidak memiliki modus. Modus data berkelompok. Rumus modus data berkelompok. Modus sama dengan TB modus tambah dalam kurung D1 bagi D1 tambah D2 kali panjang. Keterangannya bisa dilihat. Untuk menentukan nilai modus, sebaiknya menentukan kelas modusnya terlebih dahulu. Kelas modus adalah kelas yang memiliki frekuensi tinggi. Contoh soal berikut merupakan data umur penduduk. Umur X seperti ini jumlahnya, frekuensi X seperti ini. Dari tabel berikut tentukan nilai modusnya. Dari tabel terlihat bahwa kelas yang memiliki frekuensi paling tinggi adalah kelas 3 dengan interval 35 sampai 43. Menentukan komponen lainnya. Tepi bawah kelas modus TB modus sama dengan 35 dikurang 0,5 sama dengan 34,5. D1 sama dengan 140 dikurang 90 sama dengan 50 dan D2 sama dengan 140 dikurang 95 hasilnya 45. Panjang kelas sama dengan P sama dengan batas atas batas bawah tambah 1 sama dengan 43 dikurang 35 ditambah 1 hasilnya 9. Menentukan nilai modusnya kita bisa lihat dari gambar di depan. Nah, jadi modus yang menyatakan umur penduduk dalam pemilihan adalah 39,24. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.